Lu ngapain tempat gua? Tempat lu, orang gua mau janjian. Itu mesti Angga. Apa apaan di sini? Gua mau ketemu Angga, gua nggak mau ngomong itu ngapain lu di sini? Di tempat gua main, boy. Nggak ada urusan gua sama lu. Nanti bang. Sorry ya, kejadian ini tadi ya. Ini benar-benar di luar ini gua gitu. Gua nggak nyangka ada dia tadi gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya sedikit shock terapi juga ini di depan tadi ya. Gua nggak nyangka ada dia, bener. Gua sebenarnya kaget banget, Cai. Gua kaget banget ya. Maksudnya gua tuh ngundang lu mau ngobrolin seputaran motovlog, mau ngajak ngobrol. Lu kan YouTuber juga gitu kan. Padahal gua kesini tuh harapan gua lo nanyain gimana dulu band lo gitu kan. Iya, maksud gua band. Tetapi kenyataannya beneran tadi ada si Bongki tadi di sini gitu kan. Gue tuh nggak tahu, maksudnya ya satu kan lu sohib gua dulu ngeband, kita ngeband bareng. Kita temen-temen nongkrong di musik. Jadi gue pengen tahu aja kabar lu gitu. Ya nggak taunya sih, gue nggak tahu juga si Bongki tadi nongkrong juga. Ya gue pikir sini. Emang lu sengaja ngundang dia atau munculin dia biar gue ada ini. Gue tuh anti yang setting-setting kayak gitu. Gue sensitif juga nih, gue udah feeling tadi pasti lu ini yang mulai yang ngundang dia gitu kan. Gue udah sensitif duluan sama lu, gue pikir lo tadi. Gue memang orang entertain, Cai. Tapi gue ini jauh dari gosip-gosip yang kayak gitu. Cuman gue nggak mau lah, apa ya namanya, kita setting-setting buat apa? Ya lo gila gitu. Lo kan. Dia kalau tahu kan dia ngungkit lagi masalah 15 tahun lalu ketika dia gue pecat dari band kan. Iya, dia tuh dulu kenapa sih? Ya lo tahu sendiri perilaku dia kayak mana. Iya, gitu gue kan. tahu. Drummer gue juga parah juga. Sebenarnya drummer Jenderal juga parah. Cuman kan gue nggak baperan sama anak-anak. Lu baperan banget soalnya, Cai. Ya gimana, boy? Lo lihat cewek gue aja tuh direbut sama dia. Nggak tahu udah dikawin sama belum tadi sama dia itu. Dulunya langsing sekarang jadi gendut gitu kan. Diapain aja itu. Udahlah, lupain ngobrol gitu. Mendingan kita ke ini aja gitu ya. Kita skip lah ya ngobrol ya. Gue pengen banyak tahu kabar lu nih, Cai, soal apa yang lo lakuin sekarang gitu kan. Oke, guys. Sebelumnya gue pengen denger opening lo langsung nih kayak. Oke, guys ya. Kita skip dulu soal keributan yang tadi. Kita mulai aja session kita. Masih di Angga The Potters Podcast terkece planet bumi. Hari ini dengan Eko Kucai. Waduh. Tentunya dengan gitaris andalan dari band Mau Jenderal apa The Potters ini? Nah itu dia tuh banyak tuh. Lagi-lagi gue ingetin buat kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Dan untuk para sponsor-sponsor yang mau masuk di placement di konten kita, boleh ya datang bareng sini, kita saudara. Iya, wajib itu. Wajib. Gue gula minum dulu gak nih? Boleh agak dong. ngos-ngosan. Gila, lu udah minum berapa gelas lo? Iya gila, gue nggak nyangka gitu aja kan. Balik lagi kan gue ke dia. Iya. Dan bener deh itu emang sama gue. Iya sih, berasa sih. Udahlah, Cai, skip lah soal itu ya, soal ngobrol tuh ya. Ini kita apa sih namanya? Tapi lu udah nggak ngerokok udah lama ya? Udah jadi anak baik-baik semenjak nggak jadi anak band lagi. Sudah berhenti ya ngerokok. Terakhir ngerokok tahun berapa? Waduh, ya sama kayak kita ketemu berapa tahun berapa tahun dulu tuh gue masih main ke bengkel lu masih ngerokok itu. Masih, kita kan kalau anak band kan harus ngerokok. Iya. Ya nggak? Auranya biar keluar gitu kan. Rockstarnya keluar ya. Iya dong. Tapi sebenarnya karena pening pala kita itu. Bener ya kan, gitu. buntu, bokeh, nggak ada duit, pusing pala ya kan. Iya. Kalau istilah anak sekarang tuh kopi senja. Yo, Ngopi, ngerokok, sore ngerokok, ngopi lagi, ngerokok. 3 hari kemudian kena mah. Nah itu dia. Karena nggak makan. Pala pusing gitu kan. Bener. Lo gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, saya. Lo ini nggak bisa tua lo ini. Dari dulu karisma lo ini beda gitu ya. Gua itu mau ngeband sama teman-teman nggak boleh, masa kata mereka gua masih kelihatan muda katanya kan. Iya, kayaknya ya lo ini
regenerasi terus kayaknya. Inilah jalan ninjaku kalau kata Naruto. Berarti istri ada berapa sekarang? Ini gua ngomong bercanda ntar diaminin ya kan. Iya bener ya. Tapi dulu lu ngeband sama Dide HD ya. Lu satu band sama Dide Hijau Daun dulu ya, Ceng? Enggak, gua krunya dia. Oh, lu nge-kruin Dide Iya, dulu. ketika awal-awalan dulu dia kan booming di Emma Live Wanted tuh. Iya. Kan itu indie Lampung yang pertama. Waktu itu sponsornya rokok kan. Nah, itu emang gua ada di manajemen yang bikin acara. Ketika udah kita pilih 10 band kalau nggak salah waktu itu salah satunya ada si Dide dengan band Daun. Terus pokoknya kalau band zaman dulu kan Tapi Dide dulu masih gabung sama Daun. Ini Iya, sebelum dulu. Hijau Daun ya. sebelum Hijau Daun. Oh, berarti Daun. Emang dia itu memang bakatnya udah kelihatan dari dulu. Dia kan keahliannya buat lagu kan. Iya. Liriknya bagus. Liriknya bagus. Dia main gitar dulu. Nah, gitaris. dulu gue ini selain ketika album udah jadi, kan sering tour tuh kita tuh. Nah, itu gua krunya mereka. Kalau seandainya gue lagi nggak nenteng-nenteng gitar, gue nih kerjaan gue ini nih. Gue ingat benar kerjaan gue emang megang-megang gitar ini. Maksudnya nyiapin, stemin, Produksian lah gitu ya. terus ketika mereka live, itu gue megang ini sound. Oh, mixer. Nah gitu. Kalau zaman dulu ketika mereka tur ke Metro aja udah kayak artis. Iya, benar. Palembang apalagi itu. Apa? Dewi Hayalan ya? Apa judulnya? Iya, Dewi Hayalan. Itu bagus banget itu, gue sampai apal lagu mereka juga itu. Ya emang jiwanya bagus sih lagu itu. Banyak band-band yang zaman dulu itu sebenarnya bagus. Cuman sayangnya dulu gitu ya. Coba sekarang. Gua kemarin ngeliat di podcast lo ada Wawan ya. Iya. Star Syndrome. Banyak ingin menangis. Wow, Rico Gomez ini ya. Ya sekarang. Nama panggungnya Gomez sekarang. Wawan. Jadi beneran lu jadi saksi sejarah permusikan pada masa itu kan. Emang iya. Makanya gue tuh kayak gitu. Maksud gue tuh kan ngundang teman-teman nggak cuman pelaku gitu loh, tapi teman-teman yang terlibat dalam ekosistem itu semua. Karena gue nggak bisa mungkirin kalau nggak ada kita ini nggak satu kesatuan, maka nggak ada artinya juga itu mau band-band itu ya kan. Nah, pengalaman lo nih bantuin produksian anak-anak band nih. Kayak gimana yang paling bikin lu pusing, yang paling bikin suka dukanya lah ya kan? Kalau zaman dulu itu kan emang Yang paling bikin ribet apa gimana gitu kan? kalau gua nggak ngerasain ada ribet kalau zaman dulu. Karena apa? Karena kita pertama masih muda. Terus kedua kita full mimpi gitu. Iya, Kita itu bermimpi, semuanya bermimpi. Jadi apa yang kita lakuin tuh nggak kerasa gitu kan. Contohnya kayak gua mesti naik motor, artisnya naik mobil. Iya. Ya udah gue telan aja pada saat itu. Karena apa? Kalau gua waktu itu nganggapnya gua semoga ada anak Lampung yang jadi artis nasional ketika itu gitu kan. Dan kebetulan event yang pertama gua terlibat sama teman-teman saat itu emang bukan nyari band yang jago main. Iya. Maksudnya skillnya dewa gitu enggak. Ketika zaman itu kita nyari band yang bisa buat lagu enak didengar dan akhirnya emang berhasil. Berhasil ya. Nah, lu sendiri ngeband nggak sebenarnya? gue ngeband, tetapi emang nggak sukses. Yang tawa lo. Teman-teman band lu ngeband sama rombongan mana? Oh, gue banyak waktu itu. Band gue Supernova, Need Not. Terus termasuk gue juga pernah ngeband sama vokalisnya si Dide, si Ringky. Gue kan main bass kan. Cuman emang band gue nggak sukses kayak lu orang gitu. Tapi gue menikmati karena itu kan hobi sih. Jadi gue ngerasain senangnya gitu. Jadi band yang lu bantuin udah banyak belum? Banyak nggak? Ketika yang paling solid yang paling maksudnya paling lama lu support gitu. Waktu itu sih Daun sih. Terakhir kali gue itu jadi manajer Daun. Oh, Daun. Terakhir. Gue cuman emang Daun band belum ada Hijau Daun ya. Itu waktu Daun band album pertama yang indie Lampung itu lumayan.
Karena kan selain gua ngurusin, gua itu juga ini store duit lah gitu untuk produksi. Jualan kaset, wah gila. Ketika zaman itu ya menikmati lah duitnya gitu ya. Iya jualan kaset tuh dulu ya. Kaset zaman dulu, gua kan ini selain jadi kru, gua mungkin dibilang produser juga, mungkin iya. lu produce Karena apa? juga. Gua modalin produksinya. Anak-anak dulu jualan kaset metodenya kayak gimana sih? Nah, itu gua sendiri emang yang distribusi. Nah, Jadi distribusi kemana? untuk promosi nasional waktu itu gua keliling kan zaman dulu radio ya. Ya. Nah, jadi setiap radio yang terkenal itu gua kirimin kaset. Untuk dijualan di Lampung itu gua titipin kayak di pos-pos kaset di Gramedia, Pangkal Pinang. Emang diterima gitu di Gramet? Mau mereka, cuman lewat jalur ini. Jalur khusus. Bahaya gak nih? jalur Iya, khusus. Bener. Jalur khusus. Lo kan tahu, lo kan dulu pernah kan ke Gramet, toko kasetnya kan di soalnya- depan kan? Iya. Ingat gak lo Gramet zaman dulu? Oh Ingat nggak? iya. Coba, iya. kembali ke masa dulu. Ingat. Ya, di situ- Gue inget sampai zaman Arto Moro kok tenang aja. Arto Moro ada bandnya dulu, band McD namanya, 60 Second. Iya. Itu masuk juga di kompilasi. Jadi gua lobby sama jaganya, Mbak. Gue titip sih ini anak-anak Lampung nih ada lagu nih diputer terus itu Iya. lagunya di. Iya gue hafal itu, gue hafal lagunya. Nah akhirnya mereka terima, ya udah Mas, tapi kita nggak pajang di etalase gitu Iya. ya. Karena kalau ada yang beli baru kita keluarin. Iya, maksudnya Dan, buat support aja lah gitu teman-teman Gramet sini gitu. salah satu penyumbang penjualan terbesar gitu. Karena kan anak-anak era zaman dulu kan nongkrongnya di Gramet. Iya. Heeh. Baca buku beli enggak? Enggak. Jadi gitu. Jadi ketika udah surut, album kedua waktu itu kalau nggak salah si Dide udah nggak lagi. Tetapi kala itu gue masih jadi kru. Terakhir akhirnya manajer mereka udah nggak lagi, gue masuk untuk nyari job. Karena nyari-nyari job itu termasuk tugas gue. Iya. Misalnya, Gila lu bener-bener lu manajer yang bener-bener apa ya, merangkap-rangkap lu ini berarti ya. ya ke zaman dulu kan kita karena duit berangkat terbatas kan. Iya, karena berangkat dari mimpi juga sih ya. Jadi duit ikhlas ngelakuin apa aja Oh support ya. iya benar. Karena di hati gua kala itu semoga anak Lampung naik dah. Iya. Perkara mereka nanti sukses lupa sama gua itu nggak masalah gitu kan. Gua keliling, ya metodenya itu tadi, keliling ke kaset-kaset radio itu kan. Kalau zaman dulu Rasuba, Iya. Radio Andalas. Ketika era lo Radio OS. Iya. Sama RRI Pro 2 ya. Iya, di situ. Nah, terus gua salah satu juga band yang pakai baju distro itu zaman dulu Daun. Iya. Itu gue nyariin bener itu. Gue keliling gitu kan, Mas, gue proposal langsung gitu kan. Ini ada band baru nih Lampung nih, mau nggak? Ini emang dikasih itu banyak. Iya. Jadi kalau misalnya Daun zaman dulu keren, maksudnya bajunya gitu ya. Mereka itu emang orang-orang ya gue bilang ya bukan orang mampu gitu ya, tapi punya mimpi besar. Ketika keren, wah kayak orang kaya ya, benar enggak gitu. Ya iyalah, anak band mah masih kerintis mah bokeh semua. Akhirnya ketika Daun udah surut, muncul era angkot yang muter MP3. Iya. Kangen Band. Si dibajakan. Ya, Kangen Band metodenya dari situ akhirnya. Kangen Band harus diundang nih. Udah kan? Andika, gue tuh sebenarnya lebih suka wawancarain istri-istrinya Andika daripada Andika. Itu dia tuh kayaknya ada dendam pribadi. Soalnya orang capek kan denger cerita dari sudut pandang dia ya nggak, dari sudut pandang lu Niko ya kan. Capek orang dengerinnya. Dan ya kan? si Kangen Band itu dulu rekamannya di tempat studionya drummer gua si Ibong. Oh lu sama Ibong dulu yang ngeband. Gua sama Ibong juga. Oh iya bener itu. Anak-anak kangen juga bilang. Nah si Ibong itu yang macarin vokalis gua loh anjing. Dari situ bubar bandnya. Iya bener. Vokalis lu cewek dulu itu. Si Rina, Nova Rina. Oh iya. Nova Rina. Kita bikin waktu itu band Supernova dari nama dia. Nova itu gua bikin. Oh Nova Rina. Si kakak Nova Rina ini dipacarin Ibong. Sampai akhirnya jarang latihan. Nah, sebenarnya di situ. aman sih kalau lagi bahagia itu. Pas lagi ribut sebenarnya. Nah, udah nggak mau datang. Pas lagi ribut udah satu, aduh males gue, jijik gue. Ngetuk drumnya juga aneh udah. Iya. Putus juga, bubar juga bandnya biasanya. Bubar juga akhirnya. Biasanya gitu. Gue tuh lupa bener. Ibong mau gue ajak ngobrol juga sebetulnya. Gue malah keinget lu ya. Kenapa ya? Itu dia nih, kayaknya mungkin gara-gara motor juga. Bagaimana? Tapi Daun nih ya, dari sepenglihatan lu nih,
support mereka udah lama ya. Yang paling konyol, kejadian paling konyol dulu inget gak sih? Kejadian konyol itu Ini ya kan- emang yang ini kejadian konyol itu dulu nggak emang sering ngelucu gitu ya, terutama si Dide gitu ya. Dide itu lucu banget orangnya. Pernah itu gua inget banget kejadian waktu kita tur ke Metro. Tur ke Metro, dia tuh sakit. Tipes waktu itu, lemas gitu. Aduh, Cai gue nih sakit, gimana nih nanti di panggung. Udah tenang aja. Kalau misalnya lu mau ininya apa nggak ini ya ntar gue kecilin. Kalau terlalu ini, kalau ini gue gedein. Kan kita bisa mainin tuh. Iya. Udah yang penting lu main aja karena dia pengen main kan waktu itu. Iya. Pucat waktu itu di Metro. Tapi tetap begadang dia. Baik-baik ya nanti. Bahaya, kurang-kurangin ya. Emang sih kocak gitu sih. Iya, Dide. emang gue kalau ngobrol, gue cocok sama dia. Gokil kan, ngelawak terus bareng. Iya, lihat aja TikToknya itu udah nggak karuan. TikToknya dia jadi ini bener deh jadi kayak rampung bener. Dia artis TikToknya bukan musik tapi komedi gitu. Sama kayak Andre Taulani dia. Dia Sama Ari Lasso. jadi kayak lampung banget. Bener. Dia gua ngeliat si Dide sekarang kayak gitu aura zaman dulunya nongol gitu. Wih ini kayaknya dia yang dulu gitu kan. Karena kan sempat waktu naik itu kan dia kita ngelihat di TV itu gimana gitu kan. Nah, spiritnya lu bisa lu rasain. Ya kalau sekarang ini beda. Mungkin jarang manggung. Wah lu ngeledek gue juga kalau gitu. Maaf kalau gitu. Tapi enggak kok, Metallica juga jarang manggung sekarang. Iya benar. Tapi lu mutusin untuk keluar dari circle itu Jadi waktu itu kan lo tahu gue udah hobi gue ada 2, satu musik, satu motor. Ketika tahun berapa tuh ya 2002 apa 2003 gue ngeliat kayaknya gue udah nggak bisa lagi hidup di musik. Iya. Karena apa? 2002 2003 itu. Ya sekitar tahun segituan lah. 2003-an lah, 2003 Iya. itu. Soalnya 2002 tuh masih pada aktif, Bro. Ya mungkin akhir-akhir mentoknya itu anak-anak gue udah buka bengkel, mereka masih main ke tempat gua. Iya, 2000 termasuk gua pelanggan lo. Ya sekitar tahun itu gue ngeliat 2005. kayaknya gue udah nggak bisa loh, nggak usah maksain gue. Gitu kan. Maksudnya apa? Ya kita nggak munafik, kita main musik kan pengen dapat duit, Iya. gitu ya. Gua main bass nggak jago-jago amat, nggak kayak Deska kan. Iya. Gitu kan. Jadi gue pikir udahlah, gue ngambil keputusan di motor aja gitu. Alhamdulillah akhirnya ketika di motor gue bikin Kucai Indonesia. Cuaca Indonesia. Ya meskipun nggak terkenal di musik, ya terkenal di motor. Di motor ya. Iya. By the way, anyway, Kucai Indonesia YouTube channel itu ya. Bukan, Kucai Indonesia itu Kantor. brand. Nah, YouTube channel namanya apa? Eko Kucai. Eko Kucai. Mm-mm. Oh, itu bukan Kucai Indonesia ya itu. Kok gue bacanya ada Kucai? Bukan, itu jadi gua itu bikin YouTube motor itu untuk support Kucai Indonesia. Iya, Gitu iya. salah satunya. Terus lu ngerintis Eko Kucai kita ngobrolin YouTube channel lu deh. Oke. Nah, YouTube channel lu rintis dari kapan? Itu sekitar 6 bulan lalu lah. 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan yang lalu. Berarti baru dong, Bro. Baru gua. Oh, enggak, kita mundur sedikit deh. Oke. Gua jadi pelanggan lu di bengkel lu. Bengkel kemana? Bengkel bangkrut. Jadi ceritanya kan lo sama si siapa dulu? Rizky juga pelanggan lu itu. Oh, Rizky. Karena lebih dekat rumah Rizky ke Benar. bengkel lu. Iya, sering curhat gitu Iya. kan. Gua ketika lo sama Rizky datang, wih senang benar teman-teman gua ini datang gitu kan. Jadi singkat cerita tahun 2009 banyak utang. Oke. Banyak utang, akhirnya collab gitu, bangkrut lah gitu. Gue menyatakan usaha bengkel gua dulu bangkrut. Akhirnya dengan segala macam, gue baru merit itu bro. Iya, kan waktu itu kan Iya. masih ini. Nah, gue baru merit. Anda masih perawan Anda waktu itu. Kayaknya, akhirnya gue bangkrut. Ya udah baru merit lagi. Gimana ini masa depan gue ini kan? Kayaknya gue seolah-olah musik nggak sukses, motor nggak sukses. Iya, jatuh. Lu drop di situ banget. Iya, ya, dua-duanya kan. 2 kali drop berarti. 2 kali. Nah, tapi gue bangkit lagi. Momen lu bangkit lagi itu apa? Ya itu tadi gue timbulin impian gue lagi Oke. gitu kan. Gue ngerasa gue pasti bisa gitu kan. Gue yakin gue bisa. Akhirnya ya alhamdulillah gue kontrak pindah akhirnya karena kan ruko itu udah
dijual kan. Iya. Semua aset udah nggak ada lah gitu. Akhirnya gua ngutang ke bank, gua buka lagi di mana? Di Hayamuruk. Dehemuro. Di Jalan Kamboja yang pertama itu. Itu jualan box. Ya, switch, pindah. Yang tadinya bengkel, akhirnya jualan box motor Jualan gitu. box motor. Kebetulan kan gue suka touring kan. Iya. Ya dari situlah gitu. Nah, berarti dari situ lu mulai masuk ke zona-zona klub motor dong. Iya benar. Ya. Klub motor pertama kali yang lu gabung itu apa? Kalau gua zaman dulu itu gua di 2010 udah di Honda Tiger mailing list. Tiger. Tiger ya. Tiger. Motor kemana itu ya? Udah nggak ada lagi. Iya udah nggak ada zaman lah dulu. itu. Udah Tiger lah sama siapa dulu yang punya female radio tuh? Mas Tri ya. Mas Tri dulu Tiger juga kalau nggak salah. Ya sama orang radio ada yang pakai Tiger juga, lupa gua namanya, di daerah dekat OS itu. Iya itu kan udah pada nggak tahu Yang kemana. tempat drummernya si Awan dulu jadi DJ. Iya. Terus kemana lagi setelah itu? Ya kalau udah gitu udah motor gonta-ganti motor terakhir sekarang di Honda ADV Indonesia. Nah, Honda ADV Indonesia. Honda ADV Indonesia lu sebagai Gua sebagai ya dibilang anak-anak penasehat. penasehatnya lah gitu. Karena lu bijak, Wak. Ya itu kan? kelihatannya. Padahal mah caur juga. Taun kalau kata Kiai mah. Tahun bener kamu ini kata dia kan. Iya. Jadi apa namanya? Activity apa namanya? High sebenarnya lebih kemana sih, Cay? Banyak anak-anak kan gua di situ akhirnya ketemu si vokalis Rian kan. Ya. Kan teman gua lama gua di situ ya aktivitasnya Rian sebelumnya udah ngobrol sama gue di sini, tapi gue sih ngobrol ke itu gua nggak nyangka dia kenal sama lu juga. Bener. Nah, serius lu. Iya. Gua apa namanya gua nanya apa sih gua keresahan gue tuh kan kalau klub motor itu, Cay. Ketika apa klub motor itu kan begajulan Iya. gitu tuh, itu yang ada di kepala hampir semua orang lah, hampir semua orang tuh gitu tuh. Oh, nongkrong nggak jelas depan ruko, Iya, benar. gitu-gitu tiba-tiba nanti apa ada berantem gitu-gitu kan. Bagaimana lu sebagai ketua untuk mengakomodir itu? Waktu itu gue tanya dia begitu waktu itu ke sana. Nah, gue mau nanya nih dari sudut pandang penasehatnya Honda ADV Indonesia nih. Iya. Chapter Lampung. Jadi apa sih sebenarnya yang diusung sama apa namanya sama Hai ini? Kalau Hai ini kan usianya udah mateng, menurut gua membernya. Jadi nggak ada bocil di sini. Oh ya. Nggak ada bocil. Oke. Jadi umur-umuran ya Dewasa udah semua. matang. Jadi lebih mudah gitu. Jadi aktivitas yang dilakuin di Hai ini ya pertama touring ya. Anak motor kan pasti demennya motoran gitu kan. Ngobrolin masalah si motor ini, aksesoris dan lain-lain. Terus yang pasti kita ada kegiatan sosial, bakti sosial. Oke. Kayak gitu. Jadi aktivitas yang positif-positif lah gitu. Kalau seandainya mungkin lo mengidentifikasi anak motor dengan mungkin begajulan, misalnya tawuran, berantem, dirazia polisi, itu bukan anak klub motor yang klub motor, bukan. Oh, itu anak jalanan itu malah ya. Ya, biasanya mereka mungkin ya mungkin umurnya lebih muda lah. Iya, Ibaratnya lebih gampang panas. Iya, Gitu. Ya sih pesannya sih buat teman-teman yang anak-anak ini tadi ya hati-hatilah di jalan. Karena kan mereka ini pengguna roda 2 yang riskan akan kecelakaan. Betul. Karena kan mereka misalnya ugal-ugalan di jalan nanti kelindas mobil pecah gimana orang tuanya gitu kan. Iyalah, Jadi sebisa mungkin tanggung jawab lah gitu. Ya kayak usia lo gini lah, lo kan masih bocil kan. Makasih. Masih nggak bisa tua gitu. Ya Allah. Jadi nah itu maksudnya tanggapan apa orang tua terhadap itu sih, itu keresahan gua yang gua sampein ke ketua waktu itu kan. Nah, jadi itu kegiatan sosial nih. Kalau kegiatan hiburannya Hai ini apa? Kegiatan ya kita anak motor tuh hiburannya ketika kita melakukan perjalanan motor. Trip. Iya, di atas motor itulah Itu kepuasannya. ya ketenangan kita gitu. Jadi di situ itu. Kalau misalnya lo nih, gue nanya lo nih ya, lo kan anak band, gitaris gitu kan. Lo juga hobi motor nggak? Gua nggak hobi sih motor. Motor maksud gua menggunakan motor. Menggunakan motor. Menggunakan Tapi nggak lo nggak ada impian, oh gue nanti punya duit pengen beli Harley gitu misalnya. Ada nggak lo? Iya, kalau moge sih
terakhir gue punya motor tuh gede, motor moge gue tuh bukan moge juga sih ya, apa sih? Gue punya Ninja. Ya termasuk motor sport juga. Motor sport juga, Iya. tapi nggak pernah gue pakai. Capek. Iya, jadi gue tuh bawa motor tuh lelah banget gue mau bawa motor. Akhirnya gue jual motor itu. Gue jadi mau kemana-mana, akhirnya gue lebih pilih pakai motor matic. Iya. Ya kan, pakai motor Lebih matic. simpel lah. Lebih gitu ya. simpel dan gue nggak capek gitu, Iya, nggak sip, capek. Keren sih pakai Ninja tuh keren, keren banget lah. Jadi kelihatannya, wih maco banget cowok ini gitu kan, pakai helm tutup, full face gitu Iya, ya. iya. Mobil suka tapi mobil. Mobil suka. Demen apa kalau mobil? Jadi kalau mobil tuh gue lebih suka Odyssey. Kenapa lo suka Odyssey? Pasti kan ada Nggak, yang menarik kan. unik aja gitu kan. Gue tuh bentuknya enak gitu. Ya kayak sport juga, ngelihatnya juga. Odyssey yang lama apa yang Journey baru? yang baru-baru. Yang Yang lama juga bagus. Yang lama kan cenderung ceper. Iya, ceper Kalau sama yang baru sipit-sipit lebih gitu gede. kan. Odyssey ini mobil laku di Amerika. Oh gitu, nggak cocok ya sama Indonesia ya? Ya mungkin terlalu besar. Iya. Karena kan Gede itu mobil gede kan. Hmm. Kalau di sini mobil-mobil yang laku kan mobil kecil gitu ya. Iya. Ya berarti salut juga gua sama lu. Berarti lu pasti suka jalan-jalan ini. Iya, memang iya. Sama kerjaan juga jalan-jalan itu. gitu ya, sambil- Kalau nggak jalan ke sana nggak manggung. Benar, Dan gue sebenarnya gini loh, Cai. Gue jalan itu beneran, ya dibilang suka. Ya pribadi gue sebenarnya mageran. Mageran gue nih, mageran. Terus itu jalan itu cuman karena faktor kerjaan. Iya. Jadi kalau kayak kita tour keliling Indonesia lah bahasanya gitu ya, manggung dimanapun juga, yang lain itu mikirin, oh gue mau jalan ke tempat wisata ini, mampir sebentar sekedar foto dan lain-lain. Itu gue enggak, gue datang full baca itinerary, scheduling dari manajer band gue. Terus itu aja yang gue patuhin tuh, sisanya gue pakai untuk istirahat. Oh gitu. Jadi ya. gue tuh orang yang diomongin sampai kayak gini nih, enggak. Terus kita ngapain nih ke misalkan kita manggung di Malang gitu ya. Ngapain sih ya di Malang cuma tiduran doang gitu. Ya kita manggung jeng gue di sini. Ya, berarti Jangan ini manggung, ibaratnya kata dia. lo itu mempersiapkan fisik lo 100% Iya. untuk di event, untuk panggungnya. Betul, gitu betul. ya. Energi gue full Daripada ke situ. nanti lo kecapean gitu kan. Bener, karena kan gue kan fisik gue nggak terlalu bagus, Cai. Ya kan maksudnya nggak terlalu yang kayak orang-orang yang masih main sana. Nah kalau gue itu gue pernah mencoba yang kayak gitu tuh pernah. Bahkan bandel itu yang energinya full banget gitu ya untuk abis ini gue mau main sini pernah lah itu. Pernah mau itu dan dan karena faktor itu gue pernah sakit gitu. Dan tuh berulang-ulang sampai berapa hari ya gue nggak sadar tuh 2 hari lah. Beneran gue dirawat itu. Dirawat Jadi 2 karena hari. faktor itu. Nah karena faktor itu sampai akhirnya gue mikirin, udahlah gue saat gue kemana-mana itu gue fokusin di agendanya aja misalkan gitu. Kayak misalkan manggung, ya udah jadi manajer gue tuh nyuruh activity kita itu kayak dari pagi itu sarapan pagi misalkan sex sound, habis itu persiapan. Terjadwal lah ya. Iya terjadwal Nggak bisa banget. nakal berarti lo ini. Pak. Enggak, udah dulu nakal. Kalau sekarang udah nggak bisa. Udah enggak ya. Gue penasaran sama lo nih ya kan. Lo kan seorang gitaris, gue bilang gitaris band rock gitu ya. Kok lo bisa ngobrol dulu juga, ini gimana ceritanya? Hah? Biasanya kan orang gitaris tuh diem. Kayak misalnya gue ngelihat lo itu, wow ganteng, keren gitu kan, cool gitu. Kok lo bisa ngobrol juga kayak gini nih? Motivasinya gimana tuh? Satu, kalau gue kan, gue tuh memang kebanyakan kan orang gitu, Cai. Orang ngeliat gue itu lebih, ini kok jadi lo wawancara gue ya? Iya enggak, gue penasaran aja, gue kaget gitu kan. Kok bisa ngobrol orang ini? Nah itu tadi, gue ini orang yang quality time sebetulnya gitu. Gue yang quality time. Jadi kalau nggak penting-penting banget, gue akan nggak mau ngobrol gitu. Gue orang yang suka belajar, baca, bertanya gitu. Kalau gue nggak tahu, saat gue menyimak, gue banyak bertanya. Terutama gue kalau ketemu sama kayak lo sama gue nih ya kan, beda sudut pandang. Misalkan lo banyak di bidang apa gitu, yang gue banyak nggak tahu, gue tuh banyak nanya pasti orangnya gitu. Kalau gue paling nggak suka sama orang sok tahu. Nah kalau gue ketemu orang sok tahu, gue banyak diam.
Gitu. Gue banyak Jadi diem. Gue ngebaca dulu lo ya. satu, gue kalau orang so tau tuh sebenarnya gampang ngebacanya, baru 1, 2, 3 kata udah ketebak ini orang so tau gitu. Nah sebenarnya gue lebih males ngobrol sama dia aja gitu, lebih males ngobrol sama dia. Bahaya berarti deket-deket sama lo nih. Gue diem aja kayaknya. Buang-buang energi ya kan. Nah kalau ngobrol kayak di band ya, sebenarnya dari band gue yang lama Jenderal sama The Potters yang sekarang, memang gue orang yang ditunjuk. Oh lo belum direkrut Hijau Daun? Dulu pernah tur bareng sama Dide, Oh, gitu. bantu-bantuin aja. Nah jadi gue orang yang ditunjuk untuk juru bicara gitu di band, tapi hanya seputaran teknis, bener-bener ngurusin band secara teknis. Contohnya misalkan masalah legal band ini, Iya. terus itu secara meeting manajemennya. Jadi gue lebih yang ke situ. Sisanya itu ya udah gue nggak mau ngobrol. Gue lebih ke nggak mau sih sebenarnya, lebih ke situ. Nah kalau untuk bincang-bincang sama orang ngobrol gitu, gue sebenarnya orangnya hobi ngobrol tapi dengan orang-orang yang bener-bener Tepat gitu ya. tepat gitu. Iya, Nah jadi karena sikap gue yang kayak gini nih Cai, orang-orang teman-teman gue gitu ya, itu ngiranya gue tuh sombong. Iya. Gue paham gue ngerti kira-kira. orang kayak lu ini pasti sahabat lu juga nggak banyak gitu. Iya. Tapi sedikit tapi berkualitas. Iya, nah gitu. Bener itu. Yang deket-deket banget sama gue tuh dikit orangnya, dikit. Karena iya gue mau ada gitu, gue mau ada quality. Dan gue juga misalkan kita ngobrol nih, gitu. Saat gue lagi ada masalah misalnya nih Caya, saat gue ada masalah, gue tuh nggak mau tuh sahabat gue itu yang ngelihat gue dari sudut pandang gue doang gitu. Nah gue mau dia tuh udah punya wawasan yang luas sehingga bener-bener tepat nih langkahnya gitu yang pengen gue ambil misalkan, atau suggestnya dia tuh jadi tepat. Emang justru dengan begitu itu karakter yang kayak gitu tuh malah bisa bikin lagu hits biasanya. Iya karena apa? Karena kalau ada masalah kan dia nggak gampang cerita. Iya, Sharing di lirik, apa di notasi. Betul, gue nggak gampang cerita sama orang. Jadi termasuk sama apa istri gue sendiri gitu ya. Nggak semua hal gue ceritain. Yang ke penting dia, eksekusinya kalau sama istri. Gue ngomong-ngomong nih masalah fashion. Lo kalau lo Kinan kata, lo ini kalau gue terawangan gue dari gaya lo meskipun anak band, kalau anak motor lo ini mainnya klasikan lo ini harusnya. Vespa, terus motor Triumph, terus motor India itu apa sih? Ya motor AJS, motor-motor klasikan lah gaya lo ini. gini, kayak gini Iya, ya. karakter anak-anak motor di Bandung ya kayak lo gini. Jadi lo jangan menghindari untuk jadi anak motor kalau bisa. Nih, Iya benar. iya mudah-mudahan lah ya nanti. Dia tapi kayaknya seru juga ya. Maksudnya mungkin karena faktor itu ya kesenjangan apa namanya stereotip gua gitu yang mungkin sama kayak orang umum. Seru juga kali ya kalau seandainya gua gabung di klub motor yang isinya benar-benar dewasa gitu pemikirannya gitu kali ya. Ya menurut gua sih pasti ketemu. Karena kan ibaratnya itu kayak burung elang. Burung elang itu nggak mungkin terbang sama burung pipit. Iya juga. Dia bakalan gimana kalau waduh ini gue slow ini kayak gue nyari yang ini. Pasti nyaring sendiri gitu kan. Iya juga Ya gua sih dengan adanya lo begini mudah-mudahan nanti ketemu orang-orang kreatif yang sepemikiran sama lo gitu kan. Betul. Jadi selain bisa bangun musik ya mudah-mudahan Lampung ini kan sekarang lagi greget kotanya. Betul. Seperti Nah itu juga yang gue maksud gitu loh, soal kenapa sih gue tuh kan ngeliat YouTube channel lu tuh Cai, apa vlog gitu, lu tuh di motor itu orang tuh nggak sekedar bicara motor gitu loh, tapi ada banyak hal. Nah poin gue karena kita ada di Lampung nih Cai, poin gue adalah bagaimana sektor pariwisata itu terlihat gitu kan. Jadi kita membanggakan Lampungnya lewat motor. Jadi view-view yang diambil anak motor itu kan secara nggak langsung sebetulnya sudah mewakili. Iya mewakili. Itu sudah pasti. Karena Iya apa? kan? Anak-anak motor ini kan yang dituju sebenarnya bukan cuman kotanya gitu Betul. ya. Kalau kota Bandar Atau jalanannya doang bukan itu juga gitu. Kota Bandar Lampung ini kita kan nggak punya tempat kayak Malioboro. Kita nggak punya. Iya. Ya, maksudnya yang dikenal legend gitu ya. Kita apa kekuatan kita? Kekuatan kita itu di pantai. Betul. Pantai, gunung, air terjun. Terjun.
Terus kopi kita juga aku buat kopi kita ini khas juga. Betul. Pahit tebel. Iya. Nah, gitu. Jadi anak motor ini dengan mereka berkunjung, anak motor kan kalau datang kan gak cuma satu, banyak. Ketika dengan era Instagram, media sosial gini, foto, wih di Lampung nggak kalah sama Lampung ini nggak kalah sama Bali loh. Banyak pantainya nggak? Banyak pantai. Makanya kalau kayak teman-teman gitu ya mau nggak apa namanya kita ke pantai yang di sini, gue tuh bilang ke teman-teman gue, sebenarnya di Lampung tuh banyak banget pantainya. Gue Banyak bilang banget, bagus-bagus lagi. Buat gue sih udah nggak excited lagi yang kayak gitu karena serius deh bagus-bagus kalau di Lampung. Ya pantainya. itu kan dari Dan anak motor. Kalau misalnya nanti lo sebagai anak band gitu, ketika nanti lo keliling Indonesia, mudah-mudahan corona segera berakhir ya. Amin ya Allah. Tapi kalau udah berakhir kayaknya lo nggak podcast lagi. podcast Tetap ya. Tetap podcast. Jadi Iya. nah itu tadi karena gue orangnya hobi ngobrol. Nah sharing pengetahuan. Jadi maksud gue gitu tuh. Kenapa sih gue bikin podcast juga tuh poinnya? Karena bukan cuman gue cari ilmu buat diri gue, tapi buat berbagi gitu. Iya. Atau gimana ya, statementnya dibalik deh. Bukan sekedar gue mau berbagi ke yang nonton atau yang dengerin podcast ini, tapi itu buat gue juga Ya gitu. sama ya, kita saling belajar gitu. Iya betul. Karena gue, oh ini bagus nih diajak ngobrol nih. Gue nggak tahu nih soal ini. Gue nggak tahu nih soal ini. Gue ajak ngobrol deh. Iya kan, jadinya iya. gitu tuh. Ya, paling karena nanti jadi nambah ilmu. kalau udah corona nggak ada, ya lo bawa aja lah perlengkapan buat lo Pasti. sama teman artis gitu kan. Ya kayak gitu sih rencananya memang kayak gitu. Gue ngobrol. Yang penting ini rohnya sebagai orang asli warga Lampung, ketika kita keliling Indonesia sampein aja, mampir dong datang ke Lampung. Selalu. Nah gitu pastiin itu. Jadi kita ada kebanggaan sebagai orang lokal gitu. Selalu. Honda EDV Indonesia yang menginisiasinya apa? Siapa yang bawa masuk ke sini ke Lampung ini? Kan ini Indonesia chapter, kan ini chapter Ya, Lampung benar. dong yang di lu. Yang namanya itu Diki. Diki. Diki itu dia kuliah di Fakultas Kedokteran Unila. Oke. Dia yang menginisiasi sama beberapa teman. Cuman emang dia lebih dominan ketika waktu itu untuk mendirikan. Oh dia yang maksudnya Ya. dia yang dominasi Untuk beratnya penggeraknya lah Penggerak gitu. awal. Penggerak awalnya gitu. Terus apa yang ngebuat lo tertarik sama EDV ini? Kalau Karena motor baru aja mungkin gitu. ya gua kan emang usaha gua kan di bidang motor. Ya. Ketika gua mau produksi aksesoris, itu gue coba nih si motor nih. Oh, cocok ya untuk lo taruh-taruhin. Oke, gitu. Maksudnya gue rasain, wah enak ternyata Honda ADV 150 ini gitu kan. Ya udah akhirnya gue beli. Ketika si Diki tadi ngasih tahu kalau mau ada high, ya udah gue join di situ. Dan teman-temannya juga enak orangnya. Iya. Yang penting cocok sama temennya gitu kan. Lebih ke situ ya, lebih ke orang-orangnya. Nah, Cai, kita balik ke musik deh. Ya boleh lah. Lu ngelihat kita di Lampung nih ya kan, kita daerah ini pengalaman lu juga, pengalaman gue juga nih. Nah, ini bagus juga buat generasi selanjutnya nih, generasi hari ini dan selanjutnya yang akan datang ya. Lu mau ngelihat fenomena musisi yang gampang menyerah itu kayak gimana sih? Ya. Musisi yang mentalnya drop banget gitu. Ya sebenarnya dia punya kemampuan. Kan lu tahu kan, banyak banget musisi yang punya kemampuan lebih tapi mental nggak ada, mudah menyerah. Gimana lu? Jadi ini gue inget omongan si Mark Zuckerberg gitu ya, yang punya Facebook gitu ya. Iya, Dia cerita waktu itu di Universitas Beyoncé aja untuk lagu Hello itu terkenal, dia tuh udah bikin ratusan lagu. Iya. Artinya apa? Kita sebagai anak band itu jangan mudah menyerah gitu. Ketika karya kita nggak diapresiasi gitu kan. Karena apa? Belum diapresiasi. Iya belum gitu kan. Karena apa? Mungkin kita belum ketemu aja gongnya gitu kan. Makanya nggak usah berhenti gitu kan. Sama aja kayak artis-artis terkenal itu kan. Nggak mungkin mereka itu melakukan bikin lagu bagus semua, enggak. Jadi proses dulu gitu. Makanya kalau bikin lagu jadi dengerin. Jangan kita bilang wih lagu gua bagus gitu kan. Nggak bisa gitu kayak gitu. Udah langsung ngeklaim. Karena kan yang menilai itu orang bukan kita. Kalau emang untuk kita sendiri ya udah. Sama kayak pesan Pio gitu kan. Pio bilang bikin lagu bagus itu enak gitu. Bikin lagu
Bikin lagu bagus itu gampang. Yang susah bikin lagu enak. Ya gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, lihat lo inilah nanti. Nah iyalah kalau kayak gua kan berpikirnya ke arah kualitas sebenarnya Cai. Hari-hari gua itu gua akan resah ketika gua nggak bisa, kualitas gua tuh nggak naik gitu setiap harinya gitu. Makanya gua lebih suka belajar terus gitu. Kalau bikin lagu juga gitu tuh, gua nggak bikin lagi sampai akhirnya dapat apresiasi. Nyampe di titiknya gitu kan. Pernah kan gue ngobrol sama Botrok tuh kemarin tuh. Dia bilang, lu enak lah bang, lu kan skalanya udah beda tuh. Lu nasional, terus gak bisa juga lu sama-samain ngobrol sama yang anak lokal. Lu kata gue, ya gak gitu dong konsepnya. Lu gak bisa beda-bedain musisi yang skalanya nasional atau enggak. Lu kalau tanya mereka nih, perjalanan mereka itu juga dari bawah, dari daerah. Emang itu benar. Iya dong. Gua ketika tahu itu lewat TikTok aja. TikTok gua, viewer dan yang follow itu lebih banyak gua timbang Dede. Iya kan? Padahal apa? Padahal nama Dede kan lebih besar. Betul. Ini mohon maaf ya Dede ya. Ini mohon maaf. Maksudnya apa? Yang dinilai itu bukan nama besar kita, tapi karya kita. Betul. Jadi buat yang teman-teman masih baru mulai nih jangan kecil hati gitu. Jadi yang penting itu karyanya. Iya, nah itu poinnya tuh. Kebanyakan kan orang ngelihat sudut pandang jadinya nih, ya kan? Jadinya orang nggak pernah ngeliat prosesnya, Cai. Nggak pernah ngelihat yang, oh ternyata dia ngebangun ini dari awal banget. Terus orang di awal dia nggak banyak diapresiasi, hingganya dapatlah satu karya. Kalau sekarang ngomongnya satu konten, bahkan lagu aja yang udah bikinnya setahun mungkin udah dipikirin banget, pas nyampe ke YouTube itu jadinya konten nyebutnya gitu kan. Padahal tuh karya yang gua bilang luar biasa dikerjainnya dengan penuh pemikiran. Dan karya itu kita tuh jangan berharap misalnya beberapa teman bilang bagus. Tetapi kalau seandainya kita menciptakan lagu Indonesia gitu kan, yang di radio-radio di mall-mall belum keputar lagu kita, itu berarti kita belum belum meledak. Contohnya apa? Kayak misalnya Pamungkas. Pamungkas itu gua ngeliat video di YouTube-nya itu ngeluarin 1 tahun lalu. Gua baru tahu bulan-bulan ini, tau gak? Iya. Padahal kan, wih lagunya bagus banget ini. Bagus, Kok gue baru tahu sekarang? Iya. Artinya apa? Yang kita tanam hari ini bukan berarti instan dipanen hari ini. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi Benar itu. Dan kebanyakan kan teman-teman baru sebulan nggak kelihatan tuh udah putus asa. Nah itu yang gue maksud sama belum tentu juga tuh lagu misalkan atau karya atau konten itu relate sama hari ini gitu. Bisa jadi tahun depan bisa relate tuh sama orang. Benar, apalagi era kayak gini nih sesuatu yang baru itu cepet banget nggak ininya nggak berubahnya. Iya benar. Karena orang bisa punya hak memilih kan. Benar. Ya kan karena pilihannya banyak memang. Iya, Jadi kalau gue dikasih pilihan banyak berarti gue punya hak buat milih dong yang mana yang gue suka gitu. Beda sama zaman dulu. Iya, zaman dulu yang nyenter ya yang di atas. Iya. Udah lo dengerin aja ini. Iya gitu. Nah, gitu. Kalau sekarang kita mau nggak ada pilihan lain nih, cuman ini gitu. Kalau lo mau ada pilihan yang lain, lo cari aja sendiri di mana. Nah itu jadi buat orang yang cari-cari sendiri itulah yang jadi banyak tahu. Artinya apa? Artinya siapa yang tahan banting dan gampang menyerah gitu, ya itu nanti yang bakalan menuai hasilnya. Mudah-mudahan salah satunya lo juga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, untuk ini kita masuk ke zona podcast nih kan. Di motovlog anak-anak yang podcast khusus untuk motor ini ada nggak sih, Cay? Kalau gue belum pernah ketemu, karena apa? Anak motor ini kan butuh visual gitu kan, butuh ngelihat, butuh sesuatu kejadian gitu kan. Kalau misalnya kayak vlog gue itu kan ibarat genre, gue ini genre gue action. Oke ya, misalnya ada genrenya anak musik kan macam-macam tuh. Anak musik romantis genrenya, romance. Ya, romance, ada rock, ada Melayu gitu kan. Ada pop. Sama di motovlog juga begitu. Ada yang misalnya touring. Kalau gua ini teman-teman gua udah mendikan gua, teman-teman yang nonton gua itu mengenali gua sebagai Om Barbar.
Iya itu panggilan gua. Oh Panggilan iya, gua panggilan mereka Anda. yang ngasih gitu. Om Barbar. Ternyata Anda ini barbar sekali, makanya Anda ribut-ribut terus ya. Oke, begitu. oke. Emosional Anda ini ternyata. Emang Terus. ya itu tadi makanya macam-macam gitu. Kalau podcast nggak ada sih. Nggak ada ya, Iya, belum ada sepantauan lu ya. Iya belum ada. Belum tahu gua. Belum tahu malah. Belum tahu. Nah, sejauh pantauan lu nih, Cai, konten kreator di Lampung nih. Mm-mm. Itu gimana? Kualitinya, terus itu perkembangannya gitu. Sepantauan lu aja deh. Kalau gua kan emang lebih banyak di dunia motor. Jadi Tapi yang masa lu nggak nyimak yang teman-teman yang lain? Nyimak dong. kurang sih gua. Gua baru tahu anak musik ini baru tahu lo gitu ya. Ya, jadi setelah lu ngelihat gua ini barulah lu sebenarnya baru oh relate ya, berhubungan ya ternyata begini-begini gitu ya. Iya benar. Jadi yang gua kalau misalnya lo nanya tentang anak Lampung yang menggeluti dunia YouTube, itu gua emang waktu itu tertarik karena gua punya produk brand Kucai. Gua cari ada namanya Blue Rizky. Blue Rizky. Blue Rizky itu subscribernya mungkin udah 600.000. Ada namanya Bro Omen 700.000. Mereka ini punya ciri khas masing-masing. Iya. Gua menganggap ketika waktu tahu mereka kagum gua. Wih gila di Lampung ada juga loh anak yang bisa ngobrol sambil ngasih tahu tentang Lampung gitu kan. Bro Omen, Bro Rizky kapan-kapan datang ya ke podcast Bro, gua ya. udah di Jakarta mereka. Oh, di Jakarta ya. Udah mengais rezeki di sana. Oh, Udah pindah. anda ini ya oportunis ya ternyata ya. Ya. Jadi gua nyeritain tentang kenapa akhirnya gua bisa main YouTube ini. Iya. Karena gua banyak keseharian gua sama mereka gitu. Oh. Jadi gua tahu proses buatnya gitu. Ibaratnya kayak bikin lagu tuh, intronya dulu, terus apanya dulu, terus baru rap, baru closing. Nah gitu gua tahu. Kalau gini mah gua bisa gitu kan. Karena kan gua dulu suka nulis kan. Akhirnya gua ceritain lewat versi motor gitu. Tapi lu memang maksudnya rapih gitu, rapih. Konten lu tuh rapi. Ya. Jadi nontonnya juga enak gitu. Terima kasih lu yang muji gue. Nggak random. Iya, kan apa namanya nggak banyak yang konten vlog itu rapih gitu kan. Termasuk gue aja kalau kayak bikin konten vlog aja masih kadang suka berantakan gitu kan. Ya ini enggak. Jadi emang kalau kata orang-orang yang sukses itu ide itu awalnya emang berantakan. Tapi jalanin aja. Oh gitu ya. Karena kita kalau mending kita jalani daripada nggak kita coba. Iya benar. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Yang nggak boleh itu malah nggak gerak ya. Makanya harus udah jalan aja. Nanti lo bakalan tahu sendiri kok. Nanti ada yang ngingetin sendiri ya teman-teman gitu. Iya benar. Ayo, Sama kayak apa namanya gue bikin podcast gitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya gue mikirin ide, mikirin kayak gimana gitu. Tapi setelah jalan tuh malah nanti ada aja tuh masukan. Ya gitu. ini tiba-tiba gue ada di sini kan. Kok bisa gitu ya? Harusnya kan gue ngelihat lo di panggung. Gitu kan. Nah ini ada di sini. Ya, makanya udah jalan bro, aja. kita udah 16 tahun lo nggak ketemu. Jangan kayak gitu. Lo masih kurus, gue udah gendut. Gila ini kalau nggak ya bridgingnya sebenarnya dari ketua itu Rian. Iya. Rian kalau nggak cerita itu dia juga gini. Waktu pas cerita itu ada nih tim gua gini nih teman-teman si ini jemput lah di nama lo. Eko Kucai ini gini. Hah siapa tadi Pi? Ulang lagi tuh gitu kan. Eko Kucai. Oh di situ juga gitu. Lu kenal nggak? Kenal gue bilang kan. Gue dulu sering servis di bengkel dia. Gue bilang kan. Ya dia sama sih. Kalau lagi kumpul juga ceritain. Gue lagi mau tempat tangga gitu. Iya karena gue memang salah satu musisi Lampung, seniman Lampung yang sampai saat ini tuh masih benar-benar menggeluti dunia industri musik Indonesia. Ya, gitu ya kan. itu gue salut sama lo gitu kan. Dengan kondisi kayak gini, ibaratnya lo sebagai hero-nya gitu. Sebagai hero-nya lo tahu kan dulu gue sering servis motor tempat lo. Itu aja cerita gue aja soal musik gitu kan. Iya, Walaupun kayak gimana tuh motor kredit dari hasil musik. Gitu ya. Saat anak-anak lain pilih beli gitar apa beli motor, gue beli Tapi gitar lo sekarang apa? Yang gue pakai banget. Yang kesayangan lo? Yang kesayangan sih Fender Telecaster. Oh Fender. Gue ini ya? suka ini juga ini Telecaster
butik. Yang lo pakai tahun berapa gitar lo yang sering lo pakai? Buatan tahun berapa? Untuk pertempuran sih gitar Marlik tahun 2000-an kok itu. Tahun 2000 ya. Kirain lo juga kayak Eros juga vintage gitu. Vintage-nya ini vintage nih. Ini malah custom shop. Ada Bixby-nya gitu. Ini tapi nggak gue pakai. Ini malah nggak pernah gue pakai manggung ini. Gue pakai main aja. Akhirnya jadi pajangan, beneran jadi pajangan gitu. Nggak apa-apa buat pemanis. Kalau gue emang suka ini juga, tapi gue yang Stratocaster. Nah, Strato. Nah, dulu gue di 2009 sampai 2013. Itu gue pakai Stratocaster. Oh gitu. Ya, sebelumnya gue pakai Ibanez. Iya, iya. Ibanez. Cuma kalau Ibanez itu kan dia tinggi-tinggi gitu kan. Jadi nggak cocok tuh sama tangan gua. Akhirnya gue pakai Fender. Nah, cocok sama tangan gua Fender tuh karena kecil-kecil gitu kan. Yang ini juga sama nih. kecil. Ya, gitu. Nah, cuman dia kelemahannya dia ininya kan belakangnya tuh terlalu gitu kan, terlalu cekung. Ya, cekung. Dia di gua pakai yang C-shape gitu kan. Itu ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting headstocknya. Nah, belum punya ini sendiri, punya lo sendiri gitu. Belum ada lah, ayolah kalau ada brand. Gue pengen banget sih. Gue pengen banget bikin, karena gue kayak efek gitar gitu ya. Kayak efek gitar tuh gue tuh kalau makanya gue lebih jarang tuh beli efek tuh jadi gitu. Karena kepengenan. Iya, jadi ada di apa namanya di Indonesia ini ada beberapa produk handmade ya Indonesia. Salah satunya itu Amtek Indonesia. Nah, waktu itu gue dikenalin temen, gue main lah ke workshopnya. Gue main ke workshopnya. Ternyata gue niatnya memang pengen beli efek distorsi waktu itu. Nah, ternyata waktu pas gue kesana, ternyata mereka ini ngerakit gitu. Wah, ini mau bikin sendiri. Gue tanya-tanya, ternyata Mas Ale tuh yang punya itu ini. Memang bergelut di bidang itu. Gue tuh isengan doang, Mas, gue bilang kan. Gue mau ini dong, kata gue kan mau beli efek. Wah, kalau kamu mah jangan belilah, aku endorse lah, kata dia. Yo, pasti lah, jelas. Kan nguntungin aku juga itu. Kata dia, nanti kalau kamu beli kamu nggak promo-promo, kata dia kan. Udahnya efeknya diinjek-injek kan, kata dia. Udah dibawa makin nggak kelihatan aja. Gimana kalau tak endorse? Oh ya udah, tapi aku kalau di endorse aku mau dong kalau dibuatin signature aku Iya, bilang gitu benar. kan. Wah, boleh nih, kata dia kan. Nah, akhirnya gue setting tuh. Gue bilang gue mau efeknya itu ada ini switch ini preampnya ada preamp ini, ada colokan kabinet simulator di situ. Jadi efeknya cuma segini. Tapi multifungsi gitu. Udah lo banget lah. Iya, yang gue butuhin tuh itu gitu kan. Karena daripada gue harus nambah barang, gimana caranya biar praktis di situ. Wah, dia bilang boleh juga ini. Oh iya, jelas kan. itu bisnis itu. Udah, jadi dia akhirnya ini tuh dibikinin sama dia. Gue nunggu 1 minggu jadi tuh. Jadi kayak gini nih enggak. Widih, gue bilang kan. Coba jadi dan salah satu signature gue tuh ya cuman kita waktu itu emang nggak ada kontrak, nggak ada apa ya, maksudnya gue cuman bikin pengen aja. Versinya gue gitu dan signature gue tuh salah satu yang laku di tempat dia gitu. Oh gitu. Karena kebutuhan gitaris itu ya itu gitu. Ya nggak mau ribet. Kalau nggak mau sound apa. suaranya itu kalau di Jenderal sama di The Potter Potters. lo bedain apa sama? Kalau karakter lo gitu. Karakter gue sama kalau Berarti gue. soundnya sama gitu ya. Sama, sound gue tuh sama. Berarti lo main di Jenderal sama Potter tetap lo nya udah ada masuk ini lo yang ini. Cuman gini kalau di general itu kan kalau tipikal gitar itu kan gini nih. Ada suara clean, suara overdrive. Overdrive tuh kayak crunch yang lo bilang gitu tuh, crunch sama distorsi yang jeng gitu ya. Nah, cuman bedanya di The Potters, kalau di general gue selalu paling banyak menggunakan distorsi efek ini nih. Lebih rock dia. Iya, ya kan karena rock kan genrenya kan. Kalau yang The Potters gue lebih banyak menggunakan overdrive gitu, overdrive clean. Tapi itu semuanya gue gak ngerubah karakter gue. Jadi sampai anak-anak tuh hafal gitu, sampai Abed sama tim-tim musik itu sampai yang apa namanya? Oh, ini lo yang main. Iya. Dari suaranya. Dia bilang, ini Angga ini kata mereka. Tetap gitu. Oh, ini ke Angga. Berarti nih, si efek itu bisa juga lo sediain di sini lo jual. Sebenarnya gitu. Anak-anak Gue Lampung. tuh pengen ngajakin si Mas Ali udah sempet ngajakin kerja sama sih. Cuman ya nantilah ya, nanti fokus.
Ya itu tadi sih, gue kan orangnya nggak enakan juga. Dia tuh udah baik loh nawarin gue, malah mau taruh barang aja gitu kan. Ya ampun, pergerakannya gue nggak enakan kan. Yang pertama gue tuh maunya gue stok gue beli lah gitu kan. Berapa pieces dulu. Yang kedua gue mau fokus, gue bilang kan. Nah kedua hal ini belum gue punyai nih, gue bilang kan. Nantilah mas, gue bilang kan, nantilah mas. Kalau misalkan ini, dan harganya juga terjangkau loh itu, karena handmade kan Indonesia. Berapa tuh? Hah? Berapa? Ya terjangkau lah pokoknya. Terjangkau lah. Sampai Terjangkau lah. sampai 2 digit nggak gitu maksudnya untuk anak band gitu kan? Nggak sampai 2 Nggak, GB. ya. Kalau untuk apa, gua waktu itu efek gue tuh pernah dicobain sama apa ya, sama beberapa demonya tuh. Nah termasuk HD tuh pernah nyobain efek gua. Terus apa, Zivilia dulu itu si Zul gitaris itu kan dia baru beli efek bagus lah, Providence tuh mahal banget tuh efek. Terus apa, gue bilang keren ya, tapi kok mirip-mirip efek gue ya bang, gue bilang kan gitu ya. Soundnya masa sini mahal loh, nggak, kata dia kan. Iya cobain gue bilang kan. Cobain sama dia, wih iya nih. Berarti kita nggak kalah gitu. Iya terus, wah ini beli di mana nih, nggak ada apa. Nanti kalau gue sebut ininya lo ini lagi, kata gue, lo underestimate lagi, gue bilang. Produk Indonesia nih bang, masa sih, dia bilang. Iya Amtek. Serius nih enggak? Harganya berapa? Gue sebut lah tuh harganya. Wah dia nyesel banget, setengah mati dia beli efek itu. Efek yang baru dia beli, ya Allah gue buang-buang duit banget. Iya ya cuman emang untuk bikin signature itu kan butuh si artisnya juga. Iya. Untuk proses jadi bagus itu perannya. Betul. Emang harus apa namanya? Nah harus fokusnya itu tadi tuh. Ya itu sih bagus sih. Sama aja kayak pembalap gitu. Pembalap itu kan kalau di MotoGP itu kan, si pembalap ini ngomong apa langsung direspon sama mekanik. Nah makanya kayak misalnya kayak lo kan kayak misalnya sama aja kayak buildernya, builder si proyek tadi. Ya harusnya sih nanti kalau seandainya laku ya lo dapet berapa persen. Enggak sih. Gua kan karena gue itu gini loh Chay. Gue tuh mikirnya, walaupun sebagian orang respect sama gua lah, menghargai gua karena faktor perjalanan karir gua itu aja sih gua ngelihatnya. Bukan gua selama, kalau orang sebut artis, gua nggak pernah ngerasa gua jadi artis gitu kan. Gua nggak pernah ngerasa. Udah melekat masalahnya. Iya kan, gua nggak pernah ngerasa. Jadi gua tuh kalau begitu dapat apa namanya challenge baru yang lebih besar gitu, gue tuh kadang suka guanya yang kaget gitu. Masa sih gue segede ini gitu kan. Jadi orang apresiatnya begitu besar ke gua gitu, guanya yang kadang suka kaget aja. Emang gitu. ini itu kan penghargaan. Betul. Jadi mau nggak mau apa yang lo dapat dihargai sama orang lain itu adalah perbuatan lo yang panjang sebelumnya gitu kan. Gue tuh pernah satu momen gitu kan. Nah gue tuh kalau sama apa namanya ngebina hubungan apa pertemanan ya kan, pertemanan itu ya bagus lah gitulah sama teman-teman. Gue pernah di satu momen gue diundang di manggung sering lah di daerah Kalimantan Timur waktu itu. Ada pengusaha kaya lah di situ. Perempuan, cowok. Oh kirain cewek. Dia kenal sama gue. Terus ya baik sama gua, terus sering ngasih gua kerjaan lah gitu kan. Ya udah gua main lah di sana. Main tuh beberapa kali gua diundang dari cuman sekedar main, ngobrol, ngejam doang gitu kan. Biasa lah ya, orang kaya ini kan suka ada aja gitu kerjaannya gitu kan. Iya, caranya ada aja iya, gitu. ada aja yang gue suruh cuman main gitar aja di rumahnya gitu kan. Jauh loh. Iya, Jakarta Kalimantan tuh jauh ya Yang kan. penting diongkosin. iya kalau itu mah pasti gitu. Ada aja cara dia tuh buat ngasih gue duit. Gue bilang kalau cuman jalan-jalan gue ini segala macam, gue ini bukan pengemis bang, kata gue kan. Gue temenan sama lu bukan karena itu gitu kan. Udahlah. Ya udah nih gue ada job nih, nggak ada kerjaan nih gitu kan. Dia kerjaannya ada aja. Pokoknya ngerayu biar lo dateng aja gitu ya. Sampai terakhir beneran nih jobnya, misalkan yang ada di satu kafe gitu main tuh, itu gue bawa tuh setup lengkap gue. Gue bawa gitar. Habis itu gue kesana, itu gitar baru gue beli tuh. Udah sama dia tuh. Sampai sana gue main, dia tuh suka gitar gue ngeliat gitu. Terus balik kan, gue nggak nginep di hotel, gue nginep di rumah dia.
Udah coba buka dulu gitar itu, kata dia kan. Main lah gue kan, main dong, nggak main kan gue. Ya kayak gini bang, gitar ini baru nih gue beli nih, gue bilang kan. Langsung gue bawa manggung sih, sekalian gue uji coba, gue bilang kan, gitarnya. Oh ya, bagus ya nggak gitarnya. Waduh, gue di kode gini kan. Ini mau ngetes hubungan pertemanan apa gimana yang dalam hati gue kan. Ini mau ngetes gue apa gimana nih, gue tuh kayak gitu tuh. Gue langsung, lu mau bang? Mau sih, kata dia. Ya udah ambil aja, kata gue. Gue gituin kan dia. Terus Kadang-kadang nih dia nih. Jadi dia sama-sama nanya nih, sama-sama ngecek nih kan. Benar. Gue ngerasa gue dites waktu itu bang. Gue ngerasa gue dites tuh. Wah dia ini mau ngukur gue kayaknya. Gue kasih gitu aja gitar tuh. Jadi gue udah nggak ngobrol, ngopi. Dia makasih kan dia. Udah ngopi ngobrol, besok gue balik tuh naik pesawat, gue nggak bawa apa-apa lagi kan, cuman bawa kosongan tas lah ya. kosong, balik segala macem. Udah nyampe bandara tuh dia nelpon gue tuh, dia udah Soekarno Hatta tuh, udah sampai bandara nelpon gue, dia ngekek dong, lu ini kata dia lempeng aja, kata dia kan kayak nggak ada apa-apa segala macem. Gue minta gitarnya lu kasih, kata dia kan, lu nggak kepikiran lu nanti mau pakai gitar apa segala macem. Ya udahlah bang, kata gue, lu tuh karena gue tuh appreciate sama dia gitu, baik banget sama gue. Kalau dihitung-hitung mah udah banyak dia spend gue sebenarnya ya kan. Apalah kalau cuman gitar, waktu itu gitar gue cuman belinya nggak nyampe 10 juta lah sebenarnya. Fender juga? Fender, nggak nyampe 10 juta. Terus ya apalah bang, kata gue kan. Cuman kalau memang itu lu seneng, gue juga seneng lah. Toh gue juga kalau misalkan main kesana lagi kan gue juga jadi nggak perlu bawa gitar. Gue bilang kan gitu. Gue pinjam aja gitar lu. Gitu. Wah ini serius sih nggak, kata dia kan, lu ngasih gue bener-bener. Lu ngasih lo, kata dia kan. Ya iya, terus kenapa, gue bilang kan. Terus lu gimana nanti beli gitar? Ya gue beli gitar lagi, gue bilang kan, gampang lah, kata gue kan. Tenang aja, gue bilang, ada lah nanti rezekinya. Oh ya udah tuh lo cek rekening, kata dia kan. Dia transferin gue 30 juta bang. Gila. Ya itu emang itu nggak, kadang kebaikan itu dibalas lebih. Iya. Kata gue ini mah banyak banget, gue bilang kan. Akhirnya gue ngomong itu gak nyampe 10 juta bang gue beli, kata dia kan. Wah kena prank dong gue. Ya udah gue balikin lagi ya, kata nggak usah, kata dia kan. Ya dia beli itu bukan karena si harganya, tapi beli rasa. Nah dia tuh beli rasa itu tuh. Itu yang dia beli sebenarnya. Bener. Karena gue lempeng bang. Ya makanya gue ngerasa dites waktu itu. Wah dia ini gimana ya? Karena dia tahu, pasti tahu lah bang. Itu kejadian 2012 ya. 2012. Sampai sekarang lu masih inget gitu ya. Kalau tahu 2012. Anda dukun jangan-jangan Anda ini. Tadi udah lu sebutin. 2012 ya. Nah, itu kan gitar gitu ya. Ini kan gue ngomongin tentang motor, ada enggak orang lu kasih motor? Gue nanya sama lu tentang grupis gitu ya. Ya nanti kalau misalnya lu sharing gak apa-apa, kalau enggak juga gak apa-apa. Masih ada gak tuh fans lu dulu yang ngubungin lu sampai sekarang, cewek gitu? Fans yang dulu. Ya grupis lo zaman dulu lah gitu. Masih aja. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ya? ada. Yakin lo. Kalau grupis zaman dulu nggak ada, karena zaman dulu. Sekarang dia udah seusia gua mungkin. Lo kan. juga nggak mau gitu kan? Iya. Satu dia udah tua ya kan. Yang kedua ya pasti dia udah punya kehidupan sendiri. Kalau dulu misalkan dia ada mau bangun komunikasi sama gua, karena melihat gua juga memang sendirian gitu kan. Ya tes lah, bisa kali ini gitu kan. Siapa tahu jodoh ya kan gitu. Kalau sekarang untuk kehidupan dia sendiri pun pasti dia udah punya kehidupan sendiri lah, udah punya anak kali kan. Udah punya anak, udah punya suami. Ya nggak mungkin juga sih gitu. Dan gua potensi gua untuk kesana ya enggak juga. Satu alasannya tua, yang kedua kalau misalnya mau ini ya cari yang lebih muda lah ya. Masuk akal. Ahmad Dhani. Iya kan, kalau misalkan mau, tapi kan enggak. Tapi kadang enggak ya. Itu tadi gue mau nanyakin anak motor tuh bener tuh, hiburannya cuman trip. Gue nggak percaya loh. Emang nggak ada karaoke mau pijit gitu? Nggak ada. Panik. Nggak ada ya. Anak motor itu anak baik-baik. Anak baik ya. Iya, Tapi seru lah ya obrolan kita. Tapi terima kasih loh Cai, lu udah mau datang di sini. Gue justru senang gue ada di sini. Gue nggak nyangka gue malu gitu kan, yang punya nama besar kan. Lu gedean lu lah. Guys, enggak. ini 250.000 subscribernya di YouTube ya, di subscribe ya.
channel YouTube-nya Eko Kucai Motovlog. Dia keren banget loh. Sama-sama. Yang nonton harus subscribe channelnya. Enggak, wajib nanti. Wajib. Galeri Karena, 24RA. Apa? Galeri 24RA channel. Galeri 24RA ini obrolannya berbobot. Iya. Ya, jadi harus ditonton dari awal sampai habis. Harus. Wajib. Biar dapat. Karena apa? Yang nggak ditonton itu jangan-jangan yang paling lo tunggu. Iya suka gitu. Bener. Oh, ternyata di menit sekian ada tuh cerita dikit ya. Suka skip nih. Jadi gue tuh kalau ngobrol nih soal satu podcast gitu ya. Bukan gue yang ngebangun obrolan itu, jadi teman-teman juga nih. Jadi ada lo nggak yang waktu pas di podcast lu sama ini nih, lu ngomongin ini nih si ini. Nah satunya nonton juga tapi skip dia. Masa sih si ini ngomong gini? Wah, ini kelihatan nih nggak nonton habis. Serius lu ada lo di menit sekian tuh ada tuh ngobrolin itu. Nah itu yang gue bilang ya bener sama percaya yang kayak lu bilang itu. Kadang kan kalau nggak ketonton sampai habis Nggak tahu cerita. ada hal penting yang disampaikan. Nah justru itu makanya. Di situ. Jangan sampai di skip. Cai, terakhir nih untuk nutup podcast kita nih. Apa sih yang lo harapin dari kehidupan musik di Lampung nih, perkembangan musik di Lampung ke depannya? Kalau ngeliat era sekarang pandemi, terus dengan potensi yang ada di sini gitu, apa yang lo pikirin tentang ini? Kan gue tahu banget nih guys, Kucai ini datang gue menuin undangan gue, begitu dia datang dia langsung banyak bertaburan nasihat ke gue. Jadi gue dalam artian gini, gila nih orang sayang banget sama gue gitu. Artinya satu, yang kedua ternyata dia sudah selama ini dia masih memantau gitu kan, masih memantau tentang kehidupan apa yang terjadi nih di sini. Nah, gue pengen denger nih keresahan lu ini apa sebenarnya, yang pengen lah yang lu harapin gitu. Ya keresahan gua yang paling utama itu teman-teman di Lampung terutama di dunia musik gitu ya. Itu harus kompak. Ya. Saling support gitu ya. Kalau seandainya ada yang berhasil, kita harus tepuk tangan, ikut senang gitu. Jangan iri gitu kan. Nanti yang berhasil juga kan katrol ke atas tuh, teman-teman pasti kan itu. dikatrol tuh. Jadi hubungan ini harus dijaga dengan baik gitu. Jangan sampai ada konflik yang berkepanjangan. Kalau ada konflik selesaiin secara baik-baik. Jangan kayak aku sama teman gua tadi. Lama akhirnya jadi juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Sebisa mungkin kalau seandainya nanti udah terkenal, bawa harum nama Lampung. Karena Lampung ini mempunyai potensi besar untuk jadi kota gede. Betul. Dan gua lihat orang-orangnya juga berkualitas. Dalam bergerak ya. Tapi Anda sendiri orangnya barbar dan tidak sabar ya. Jangan contoh gua. Namanya di jalan ya. Ya kan jalanan tuh ambil penuh. yang baik aja Iya. pesannya gitu. Oh, ya. Nah itu Ambil yang poinnya. baik. Iya, ambil yang baik, buang yang buruk lah istilahnya kan. benar. Yang berbau-bau negatif dibuang. Terima kasih banget ya Eko Kucai kehadirannya. Terima kasih sudah membawa ilmu buat kita semuanya. Thank you, bro. Mudah-mudahan Bro, ini mantap, bisa jadi thank you. manfaat buat yang dengerin, yang nontonin gitu ya. Thank you banget guys. Eko Kucai, give applause. Nice. Thank you.